cara keluarnya ya dari usulan tadi antara Jokowi dan Sui laksanakan dua sebelumnya, Lemhanas harus menjalankan fungsi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah khususnya bupati gubernur yang ada secara cepat, karena kalau tidak kan demokrasinya menjadi utama. Pedoman demokrasi pertama pilihan langsung, pedoman pilihan langsung keterkenalan, ya. Siapa paling muncul keterkenalan itulah demokrasinya benar, tapi output akhirnya kualitas itu harus diperbaiki. Kalau untuk Jawa Barat yang pas ini gimana? Waduh, itu tinggal tapi di Jawa Barat kan semuanya para mencolokkan artis kan. Sosok artis atau sosok seperti Jokowi lagi atau gimana? Nah itu kan tergantung lah. Saya tidak ingin menilai dulu karena apa ya, kita belum mendalami. Kalau sebagai house figure masih house figure gitu Pak? Iya kan, kalau Jokowi kan figurnya dikenal dari Solonya baik, kemudian dia dikenal merakyat. Jadi walaupun dia tidak berbuat apa-apa di Jakarta. Yang ideal seperti itu Pak. Yang ideal, iya kalau yang ideal yang punya track record, performance. Itu aja. Itu kalau tidak itu sulit. Nah Pak JK ada usulan dari pemerintah bahwa ke depannya ini kayaknya pemilihan gubernur itu lebih baik dipilih oleh DPRD kembali Pak, bukan pemilihan langsung. Menurut Bapak gimana? Ya itu, tapi sekaligus juga mengurangi fungsi gubernurnya menjadi wakil pusat saja. Ya Pak JK, ini sebulan Jokowi di Jakarta, komentar Bapak gimana Pak? Datang ke masyarakat, kemudian gimana Pak komentar Bapak? Ya baik untuk mendengarkan. Ya sudah ya. Mungkin nggak apa-apa. Aku nggak tahu apakah harus berangkat sekarang atau enggak. Oh iya, karena ini undangan dari MPR, saya kira saya meninggalkan ruangan ini. Pak Gubernur, Manas, mohon maaf, saya harus meninggalkan acara dan Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Atas kehadiran Bapak Jokowi selaku Gubernur DKI yang kebetulan bertetanggaan dengan Lemhanas. Jadi bersyukur sekali. Yang kedua, sebenarnya kenalan lama dan Pak Jokowi sudah berkali-kali ke Lemhanas. Oleh karena itu, tadi dalam diskusinya ada hal yang sangat bagus dengan tema yang diselenggarakan di Lemhanas adalah penguatan kepemimpinan nasional di daerah dalam rangka ketahanan nasional. Pak Jokowi mengusulkan yang merupakan pekerjaan rumah besar buat Lemhanas agar para calon bupati, wali kota maupun gubernur perlu mengenal pendidikan semacam di Lemhanas ini. Beliau mengusulkan itu. Oleh karena itu merupakan PR dan akan dikaji lebih dalam bagaimana nanti pendidikan agar ketatanegaraan itu bisa dicermati oleh pimpinan-pimpinan yang ada di daerah. Saudara-saudara, saya hanya mengantarkan sedikit. Oleh karena itu langsunglah bertanya kepada Pak Jokowi yang sudah hadir di depan saudara-saudara sekalian. Saya persilahkan Pak Jokowi. Majuan dikit aja Pak. Majuan dikit aja Pak. Pak, seberapa penting sih Pak di zaman sekarang ini gubernur harus dilemhanaskan? Ya perlu dong. Tadi saya memberikan sedikit lah mengenai yang saya alami bahwa rekrutmen politik itu memang harus dibenahi. Artinya Pak, pimpinan yang ada di daerah, ada di provinsi, mungkin juga di skop nasional, ini memang harus sistemnya harus dibenahi. Saya berikan contoh kenapa harus pemimpin ini harus masuk dulu ke sebuah pelatihan di Lemhanas misalnya. Ya, saya berikan contoh saya sendiri dulu. Saya dulu waktu pertama kali jadi wali kota,
waktu disuruh jadi inspektur upacara, keliru semuanya. Karena karena saya belum pernah jadi inspektur upacara. Karena belum dilemhanaskan atau gimana? Iya, artinya apa? Artinya memang yang namanya sebuah pendidikan, training itu diperlukan bagi siapapun dalam rangka manajemen, masalah sistem, masalah ketatanegaraan, semuanya harus ngerti. Dan itu sebaiknya memang dibangun dari bawah. Perlu ada reformasi dalam materi-materi training di Lemhanas nggak Pak? Untuk zaman sekarang gitu misalnya. Bapak kan selalu menekankan menjadi kontrol lah atau apapun yang berbeda gitu Pak. Breakthrough di Lemhanas. Kalau saya di rekrutmen politik di Parpol, yang Lemhanas harus ikut-ikutan. Muatan materi apa Pak yang perlu diberikan kepada gubernur? Semuanya, masalah ketatanegaraan, masalah wawasan nasional, masalah manajemen semuanya, dari manajemen anggaran, dari masalah manajemen organisasi, semuanya harus ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana memanage sebuah kota, bagaimana memanage sebuah provinsi, nggak mudah. Pak, ini perlunya Lemhanas. Ada usulan ke depannya gubernur itu dipilih oleh DPRD bukan pemilihan langsung lagi Pak, untuk menghemat biaya politik dan juga segala macam. Wah, nanti itu urusan yang Pak, saya urusan yang RT-RT-an aja lah. Pak Jokowi di luar konteks Pak, gimana menurut Bapak tentang rubuhnya atap Gerbong 3 lah? Rawamangun Pak. Mengenai Ini di Lemhanas masa Rawamangun urusan agak menyimpang sedikit Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Apakah sudah mendengar laporan terkait dengan rubuhnya atap itu? Belum, ya nanti saya lihat. Ya memang masih banyak gedung-gedung yang rusak berat. Nah, terkait itu kan Rusak ringan, datanya baru ada. direnovasi, Pak. Datanya ada. Ya kalau baru direnovasi berarti nggak benar, kontraktornya mesti. Benar nggak Pak kalau itu menggunakan material bekas pada saat Ya nggak ngerti, saya belum ke Pak, lapangan. katanya nggak ada papan, ngerti. nggak ada papan kontraktornya Pak. Apanya? Nggak ada papan kontraktornya di situ, jadi tidak jelas siapa yang mengerjakan renovasi itu. Ya bisa aja kan pengerjaan itu bisa kontraktor, bisa swaklola, tapi saya nggak ngerti, jadi jangan ditanya terus. Kapan Pak? Nanti akan saya cek, ini yang masalah di Lemhanas. Oke Pak. Ini kan kejadian sudah kemarin. Sudah diselesaikan dan ini kan juga menyangkut pendidikan. Iya, tapi saya belum terus terang, saya belum tahu. Baru tahu ini benar. Belum ada laporan juga Pak? Belum. Jangan ke situ. Saya cek lah. Oke, Pak, kembali ke Ini Lemhanas, masalah Pak. di sini Lemhanas. Kembali ke Ke Lemhanas. Pak Gubernur aja. Pas ya. Pak Jokowi. Nggak ngerti kontraktor. Atau swaklola nggak ngerti. Saya belum ngerti. Sudah ya. Sudah lah, yang urusan bajakan lain-lain itu urusan polisi lah. Kalau ini urusan kita. Siapa? Setiap saat saya saya kesini aja Pak. Iya Pak, terima kasih. Pak Jokowi. Penginjam nggak Pak?
para ketua DPRD se-Indonesia, para undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu, hadirin yang sama berbahagia. Nama syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Izinkan saya pada kesempatan berbahagia mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat sehingga kita mendapatkan kesehatan untuk para gubernur dan para ketua DPRD se-Indonesia dalam upaya memantapkan kehidupan berbangsa dan negara melalui sosialisasi pilar kehidupan berbangsa dan negara Pancasila. Yang terhormat Ketua dan para wakil ketua MPR RI, para anggota MPR RI, yang terhormat Ketua dan anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, rekan-rekan saya, pengurus dan anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, hadirin yang kami hormati. Mengawali sambutan kami ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam pertemuan yang berbahagia ini. Berkenan dengan hal tersebut, saya atas nama Asosiasi DPRD seluruh Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara ini yang telah berkenan dengan kami untuk menjalin kerjasama dan memberikan dukungan dalam rangka penyusunan Kami persilakan kepada pimpinan MPR, Ketua APPSI dan Ketua ADPSI untuk menandatangani MOU, serta kami persilakan kepada para gubernur dan Ketua DPRD untuk menandatangani. Diawali penandatanganan oleh pimpinan MPR RI, dilanjut Ketua APPSI dan Ketua ADPSI. Kalau ada orang kritik beliau kita hidup lah. Itu kalau yang apa ada kritik kita, yang komentar. Kita kan semua orang sekarang idola itu udah pecah. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Gubernur dan Ketua DPRD untuk menandatangani MOU yang berada di meja masing-masing. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan DPR untuk melakukan foto bersama dengan
Jadi nggak semuanya ya. Pimpinan fraksi tidak kuat. Soalannya pakainya boleh aja. Tanyakan apa ya? Sekali lagi kami persilakan kepada Wakil Gubernur untuk foto bersama dengan pimpinan dan gubernur. Ini hari kita. Ya, kami persilakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami undang Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD maju ke depan untuk pengambilan foto bersama dengan pimpinan DPR. Dan bersama dengan pimpinan fraksi di DPR. Ya ini jabat. Tidak. Sudah. Foto bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR. Selesai kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk semula. Dan kepada rekan-rekan wartawan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula karena acara akan dilanjutkan kembali. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada rekan-rekan wartawan untuk kembali ke tempat semula karena acara akan dilanjutkan kembali. Menghukum mereka. Pak Didi, Pak Jokowi. Ngobrol apa aja Pak Didi? Jadi begini ya, rekan-rekan media. Ini kunjungan kehormatan bagi Kejaksaan Tinggi atas perkenan Gubernur DKI Bapak Jokowi hadir di Kejaksaan. Pertama silaturahmi persorangan, kemudian nanti dijadwalkan untuk peningkatan hubungan kedinasan dalam arti mensinergikan pelaksanaan fungsi baik pemerintah daerah maupun kejaksaan komisi pimpinan daerah. Nanti akan diagendakan tepatnya di kantor gubernur. Itu bukannya silakan. Mungkin dalam bidang hukum sendiri ada kerjasama Nanti penjabarannya ke situ ya. Ada MOU ya, Memory of Understanding nota kesepahaman dalam rangka pendampingan pihak pemerintah daerah dalam hal menghadapi permasalahan hukum dengan masyarakat. Yang akan kita hadapi nanti adalah satu dari Dinas Pora untuk olahraga, kemudian Jaya Ancol ya, Jaya Ancol 4 itu nanti akan dijabarkan di Ancol. Nah, sekarang begini, apa yang kita persiapkan nanti akan dimatangkan dalam forum komunikasi pimpinan daerah yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Bahwa Gubernur akan memberikan arahan kebijakan strategis apa untuk pelayanan masyarakat. Nah, ya, gitu.
rasa ini harus sama gitu. Samanya gimana? Artinya visi yang mengarah pada tujuan pembangunan itu biar semuanya bisa sinergi. Kenapa kami ke Pak Kejati, ke Pak Pangdam, ke Pak Kapolda, semuanya dalam rangka ke sana. Dalam rangka semuanya ke sana. Kalau secara spesifik apa yang diharapkan dari Kejati ini, Pak? Ya, supaya di badan, di SKPD, di dinas itu ada pendampingan. Kalau ada masalah-masalah pendampingan sehingga iya, karena apapun, iya dalam rangka itu tadi. Iya. Jadi juga kejaksaan kan juga pengacara negara yang dalam hal yang bisa membackup masalah-masalah juga yang ada di Pemprov, misalnya dengan pihak yang lain. Kalau untuk di Pemprov sendiri Pak, untuk pemberantasan korupsi atau ya nanti secara rutin tadi kami sudah sampaikan ke Pak Kejati supaya banyak diberikan pencerahan kepada SKPD juga di bawahnya hal apa yang harus dilakukan sebelum misalnya pengadaan barang, melakukan tender atau kontrak lainnya biar semuanya iya dong, hanya ke situ. Pak, tadi maksud Bapak semua elemen tadi Pangdam mengarah ke satu titik itu maksudnya? Ya pembangunan kota dong. Sekarang kalau nggak aman ya nggak bisa bangun. Sehingga Pak Kapolda juga dukungan ke sana juga diberikan pada kota. Dari Pangdam juga sama. Semuanya. Pak, ini untuk hal yang lain Pak, sedikit aja Pak, persiapan peluncuran kartu sehat Pak tanggal 10 Pak. Kalau di Kejaksaan Tinggi omongannya salah. Tadi saya sampaikan.